Hai guys, kali ini aku lagi ada di salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta. Boleh dibilang tempat ini itu antara tempat wisata atau memang tempat segala yang kita cari itu semua ada gitu. Jadi nama tempat ini adalah Indonesian Design District. Jadi rata-rata yang ada di tempat ini mulai dari jualan elektronik, interior design, atau even jualan kayak baju juga ada. Nah kemarin waktu aku kesini memang suasananya tuh masih suasana Christmas karena di bulan Januari. Dan ini yang aku shoot, mereka tuh lagi ada clearance sale. Jadi mereka jualan mulai dari baju, even kayak gantungan kayak labubu. Nah untuk harganya tuh memang jauh lebih murah daripada yang ada di pasaran gitu. Jadi mulai dari baju, tas, parfum tuh juga ada guys. Harganya pun juga lebih murah jauh ya daripada yang ada di pasaran gitu. Ini kita bisa lihat mereka juga jualan mixer, ada juga jualan kopi, jadi macam-macam. Kemarin waktu di IDD itu mereka juga punya denah, jadi kita tuh bisa lihat kita lagi posisinya di mana gitu guys. Jadi kayak semacam maps yang mereka tuh udah ngasih tahu lokasi di mana, kayak misalkan kafe, toko baju atau toko properti atau apa kayak gitu-gitu. Untung kemarin waktu di IDD itu kondisinya memang cuacanya nggak lagi hujan ya. Jadi kemarin tuh memang agak panas, cuma memang sempat mendung terus panas lagi. Tapi yang penting nggak hujan. Karena kalau di IDD itu memang tempatnya semi outdoor. Jadi kalau misalkan sampai hujan biasanya kita kejebak ya. Kita nggak bisa ke space yang lain gitu. Ini kita bisa lihat jadi mereka full outdoor kalau yang ini. Dan ini bagus banget buat foto-foto. Untuk tempatnya sendiri mereka lumayan asri banget ya, dan rata-rata market yang ada di sana tuh menengah ke atas kalau dilihat dari segi harganya ya. Jadi mulai yang mereka jualan kayak sofa atau misalkan perabotan rumah atau meja, kasur, semuanya tuh harganya lumayan mehong gitu guys. Tapi menurut aku kalau misalkan kita mau kesini itu memang nggak harus belanja, karena untuk tempatnya kita jalan-jalan nongki itu juga asik ya, karena mereka juga punya beberapa restoran gitu. Kalau untuk makanan dan minuman, IDD itu punya areanya tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lagi nyantai, makan siang, itu sudah ada space-nya sendiri. Dan kalau untuk urusan harga, memang di sana rata-rata menengah ke atas ya harganya, karena kan kafe-kafenya juga lumayan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau cari yang jauh lebih murah, mereka juga ada guys. Cuma kalian jangan expect jenis-jenisnya, variasinya banyak ya, karena memang IDD ini fokus ke desain interior atau misalkan perabotan rumah kayak gitu. Hai guys, jadi kali ini lagi ada di Peak 2 dan aku lagi nge-review tempat di Peak 2, namanya itu Indonesian Design District. Jadi di situ banyak banget tenan, mulai dari jualan baju, makanan, sampai mereka tuh jual furniture gitu, mulai dari kasur dan lain-lain. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa isinya, karena ini luasnya ada 12 hektar ya guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ada apa aja di dalamnya, kalian wajib nonton sampai habis, oke? Nah ini contoh ruangan terbuka mereka. Jadi mereka banyak banget punya space landscape kayak gini, yang ruangan terbuka gitu, ala-ala ada kolamnya, terus kayak ada miniatur-miniaturnya. Tanamannya pun juga unik-unik ya, even kaktus di sini juga ada. Terus mereka punya hiasan lucu-lucu kayak gini, sama juga disediain tempat duduk beberapa gitu. Jadi di sini tuh open space-nya lumayan banyak dan unik ya, penataan desainnya benar-benar keren, cakep untuk foto. Nah contohnya patung-patung lucu gini itu juga ada maknanya loh guys. Nah kali ini kita bakal cari tempat makan, dan kayaknya setelah aku berkeliling melihat berbagai macam flyer, aku tertarik sama menu yaitu gudeg ya, karena lidah Indonesia ini tidak bisa terpungkiri. Jadi walaupun banyak banget makanan western ataupun yang lainnya, tetap ya aku memilih gudeg gitu. Nah ini kita menuju ke tempatnya, entahlah namanya apa, aku juga lupa. Dadah, kalian tunggu ya reviewnya gudegnya seperti apa.
Nah, by the way, kalau di sini tuh nggak semua makanannya atau minumannya itu yang mehong-mehong, tapi ada beberapa minuman yang harganya tuh termasuk affordable menurut aku. Jadi so it's okay kalau kalian mau nyoba ke IDD ini atau Indonesian Design District, itu it's okay, nggak usah takut boncos gitu ya guys. Nah, ini kita udah sampai ke gudeg apa tadi? Yang tak masuk. Nah, ini aku nemu rumah makan, dia itu jualan gudeg mercon, dan ini menurut aku kayaknya enak-enak. Jadi aku waktu itu langsung tertarik mau masuk dan cobain. Untuk harganya sih menurut aku masih pantas ya, harganya nggak yang mehong-mehong banget. Jadi waktu kesana tuh kalian bisa lihat paketannya mulai dari 45.000 aja udah dapet satu porsi gudeg. Dan ini rasanya enak, jadi kemarin waktu aku coba, kita nyoba 2 porsi dan juga ada sayurnya. Dan rasanya tidak mengecewakan ya, karena ini enak banget. Kali ini lagi cobain gudeg merconnya. Tuh, ini mantap banget. Aku udah cobain tadi sambal bawangnya, dia nampol banget guys. Terus ini aku sama makannya pakai tewel ini. Tuh ya. Mantap. Tadi juga ada sayuran kuahnya dia. Petainya terasa banget. Nah, setelah kita makan siang tadi, kita terus lanjut jalan-jalan. Nah, waktu jalan-jalan di sana kita juga sempat lihat lucu banget, ini kayak pohon Natal di tengah-tengah space gitu, dan ini cocok banget buat kalian yang suka foto-foto. Karena selain desainnya unik, penataannya juga cakep, ini pasti keren banget ya kalau misalkan kita foto terus kita upload gitu. Nah, ini pemandangan kalau dari deket pohon Natalnya tuh seperti ini guys gitu. Ini kemarin sempat aku lihat banyak banget sih yang foto-foto di sini karena emang tempatnya asik juga ya. Nah, ini kalau misalkan malam-malam pasti jauh lebih bagus sih guys ya. Kalau misalkan malam kan lampunya otomatis nyala semua, pasti lebih cakep dan lebih keren gitu. Di dekat sini tuh juga banyak banget cafe guys. Jadi cafe entah untuk cuma ngopi-ngopi aja atau juga resto, itu juga banyak. Nah, ini contohnya ada kayak tanda-tanda kalau misalkan mau ke arah mana kayak gitu-gitu. Jadi kita biar nggak pusing. Ini unik banget sumpah, jadi mereka tuh punya hiasan kayak gamelan gitu, dan mereka kayak otomatis bisa mainin sendiri gitu guys. Ini juga unik karena mereka kayak punya mixer yang super gede banget dan mereka pajang gitu. Buat teman-teman yang mampir ke sininya tuh bawa anak-anak atau saudara, itu bisa banget ya diajak ke playgroundnya. Jadi di IDD itu mereka punya playground khusus anak-anak seperti ini. Cuma kayaknya waktu itu nggak ada yang jaga ya guys. Jadi nggak semua playground tuh langsung dibuka gitu. Nah, ini di sini tuh ada playground yang bisa buat anak-anak main biar nggak bosen, dan ini asik banget ya. Desainnya unik dan tempatnya tuh bersih dan rapi. By the way, di sini juga ada price listnya. Jadi yang masuk entah itu anaknya atau pendamping wajib berbayar guys, bukan yang free gitu ya. Karena kan pasti ada maintenance-nya. Waktu di sana aku sempat masuk ke kamar mandi, dan kamar mandinya tuh bener-bener bersih, cakep, estetik pastinya, dan kamar mandinya tuh sudah high teknologi semua. Jadi waktu kita datang mereka sudah ada sensornya, bisa buka sendiri, dan even toiletnya disediain yang parents sama bisa langsung anaknya. Jadi kita anaknya nggak perlu pisah kamar mandinya gitu guys. Udah sekeren ini ya, di dalamnya teknologinya cakep-cakep semua. Nah, menurut aku pribadi IDD itu bisa banget ya kita buat anak-anak muda yang mau nongki-nongki.
Tapi di sini tuh bukan tipe yang jalan-jalan kayak di mall, kayak di Orange Grove gitu ya. Jadi di sini memang tetap mereka fokusnya ke interior design atau perabotan rumah. Adapun mereka jualan baju, makanan, tapi nggak sebanyak kalau kita ke tempat lain gitu. Karena emang mereka fokusnya ke interior design dan fasilitas di dalam rumah kayak gitu guys. So gimana menurut kalian? Apakah kalian bakal mampir ke sini atau enggak? Tulis di kolom komen ya guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.